Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, akan muncul sebelum hari kiamat dajjaluna thalathun. Akan muncul sebelum hari kiamat 30 dajjal. Kulluhum yadda'i annahu nabi. Semuanya mengaku bahwa dia sebagai nabi. Kita di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bab dzikrid dajjal. Kita akan menyebutkan dan membaca beberapa hadis yang semuanya berbicara tentang dajjal. Dajjal ya, itu potongan kata dari dal, jim dan lam. Dajjal yang maknanya adalah kebohongan, kedustaan. Dajjala ay kadzaba. Seorang dajjal ay kadzib, berdusta. Nah, dikatakan dengan dajjal dengan sighah mubalaghah untuk menunjukkan bahwa orang ini memang sangat pendusta. Baik, para ulama mereka membagi dajjal menjadi dua. Ada dajjal yang sughra dan ada dajjal yang kubra. Siapa dajjal yang sughra? Dajjal yang sughra adalah para pendusta-pendusta yang mereka itu mengaku sebagai seorang nabi. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, akan muncul sebelum hari kiamat dajjaluna thalathun. Akan muncul sebelum hari kiamat 30 dajjal. Kulluhum yadda'i annahu nabi. Semuanya mengaku bahwa dia sebagai nabi. Ini namanya dajjal apa, ikhwan? Dajjal yang sughra, junior. Nah, dajjal yang kedua adalah dajjal yang kubra. Dan dajjal yang kubra ini adalah dajjal yang akan muncul nanti di akhir kehidupan dunia kita, yang dengan munculnya pertanda akhir dari kehidupan dunia yang fana ini. Ini namanya dajjal kubra. Baik. Pada suatu hari Nabi SAW mendatangi kota Madinah. Man sayujib ala hadha soal. Kemudian Nabi SAW mendatangi seorang anak yang kecil yang dinamakan anak itu dengan panggilan Ibnus Sayyad. Rupanya Nabi SAW datang ke orang ini diam-diam dengan para sahabat. Dia tahu kalau Nabi SAW itu datang, padahal masih anak kecil ini. Akhirnya Nabi SAW tidak bersembunyi terlalu lama dan mengatakan kepada anak kecil itu, inni khaba'tu laka khaba'an famahu. Aku telah menyembunyikan untuk kamu sesuatu yang tersembunyi. Coba tebak apa itu? Apa jawaban Ibnu Sayyad? Qala ad-duh. Duh itu maknanya asap, dukhan. Betul. Betul yang dijawab oleh Ibnu Sayyad itu. Lalu Nabi SAW marah kepada orang ini, kepada Ibnu Sayyad, padahal dia masih kecil. Kata Nabi SAW, ikhsa falan ta'du qadrak. Celaka kamu, celaka kamu. Kamu tidak akan melewati batasanmu sebagai manusia. Lalu para sahabat mereka semuanya berdiri akan membunuh anak itu. Anak itu mau dibunuh oleh para sahabat. Kata Nabi SAW, jangan dibunuh. Lalu beliau mengatakan, fa in kana dajjal alladhi ukhbira annahu sayanzil. Seandainya dia itu adalah dajjal yang dikhabarkan akan turun,
kalian tidak akan sanggup membunuh dia. Kalau bukan itu, dia tidak ada faedahnya membunuh Ibnu Sayyad. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, jamaah. Sebagian mengatakan itulah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Sebagian lagi mengatakan bukan. Dan yang mengatakan bukan itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan itu adalah pendapat jumhur. Ya. Artinya, kalian tahu kalau Dajjal itu ada yang kecil, ada yang besar. Dajjal yang kecil adalah para pendusta di muka bumi ini, yang dipimpin oleh mereka yang mengaku sebagai seorang nabi. Masuk di dalamnya para dukun, masuk di dalamnya orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Sedangkan pimpinan dari semua Dajjal ini adalah Dajjal yang kubra, yang besar. Soal, apakah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman itu sekarang sudah ada atau belum? Siapa yang bisa menjawab? Ramadan. Ajib ya Ramadan. Sudah ada. Yang lain? Sudah ada atau belum? Sudah. Masya Allah. Pertanyaan kedua, di mana dia kalau sudah ada? Nah, Ramadan. Siapa yang berjumpa dengan dia? Tamim bin Aus Ad-Dari. Gitu. Baik. Dajjal sekarang sudah ada, yang akan turun di akhir zaman nanti, yang akan kita baca hadis-hadis tentang bahayanya dia sudah ada. Di mananya dia? Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kita tahu dia sudah ada? Ada hadis yang terkenal, hadis itu dengan nama hadis Jassasah. Pernah dengar antum ya? Pernah dengar enggak? Pernah dibacakan sama ustaz-ustaz yang ada? Kalau pernah tidak perlu saya ulang lagi karena panjang. Paham nih ya? Baik. Saya ambil garis besar saja. Pada suatu hari Al-Imam Asy-Sya'bi bertanya kepada Fatimah bintu Qais tentang sesuatu yang pernah didengar oleh Fatimah bintu Qais dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mulailah Fatimah bintu Qais bercerita. Pada suatu hari ada panggilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul. Kemudian aku kata Fatimah, ikut datang ke masjid dan duduk di balik hijab. Saya ulangi, dan duduk di bagian belakang. Tidak dikatakan di balik hijab, duduk di bagian belakang. Kemudian Nabi SAW di situ bercerita bahwa ada seorang yang baru masuk Islam yang bernama Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Dia masuk Islam. Kemudian dia mengaku bahwa pernah beliau dengan 30 orang dari kaumnya, dari suku Juzam dan selain suku Juzam, terombang-ambing di tengah lautan. Mereka dimainkan oleh ombak, rahimakallah, sampai terdampar di dalam sebuah pulau. Ketika mereka turun di pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk hidup yang tubuhnya itu penuh dengan apa, ikhwan? Bulu. Tidak diketahui mana bagian depan, mana bagian belakang. Ya. Tidak diketahui mana bagian depan, mana bagian belakang. Ditanya oleh makhluk itu kepada Tamim ibnu Aus Ad-Dari, kalian siapa? Dikatakan, saya Tamim ibnu Aus, bersama dengan rombongan saya terombang-ambing di lautan. Kalian dari mana? Dari suku Arab. Akhirnya binatang yang berbulu lebat ini yang dinamakan dengan Jassasah, dia mengatakan, cepat kalau begitu kamu pergi ke goa itu, karena ada seseorang yang menunggu berita dari kamu. Ya, Tamim ibnu Aus dan para teman-temannya takut dengan makhluk ini, segera lari ke goa. Mungkin ada orang yang bisa menyelamatkan beliau. Tiba-tiba ketika beliau masuk ke dalam goa, beliau melihat seorang yang besar, yang terbelenggu dengan belenggu yang besar, yang kedua tangannya berada di lehernya, terbelenggu dengan belenggu yang besar. Kemudian Tamim bertanya kepada orang itu, siapa kamu? Sebelum dia menjawab, dia bertanya dulu, kalian siapa? Kok sampai ke sini? Diceritakanlah begini-begini. Mulailah orang yang besar itu bertanya, kalian dari mana? Dari daerah Arab.
Apakah di sana ada korma yang tumbuh? Ya. Apakah kormanya berbuah? Ya, sudah berbuah. Tanya lagi tentang apakah kalian melihat laut kecil, Buhairah Tobariyah, laut kecil, danau yang bernama Danau Tobariyah? Kata Tamim, ya, saya melihat. Kata Dajjal, kata orang yang besar itu, apakah ada air di dalamnya? Ada. Kata Dajjal, kata orang itu yang besar, itu nanti tidak akan ada air. Bertanya, sampai bertanya tentang Nabi yang turun di akhir zaman. Setelah semua dijawab, lelaki yang besar ini mengatakan, sesungguhnya saya adalah Al-Masih Ad-Dajjal, dan saya akan keluar kepada kalian, dan tidak ada tanah yang tidak aku lewati kecuali dua, Makkah dan Taibah. Makkah dan Taibah. Kemudian di akhir cerita Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, ila akhir kisah. Jadi Dajjal sudah ada. Dajjal itu manusia atau makhluk halus? Manusia atau makhluk halus? Manusia, seperti kalian, ya. Tetapi fitnah yang akan dia munculkan nanti di akhir zaman adalah fitnah yang mengerikan. Oleh karena itu, kita akan membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari agar kita semakin nyata apa yang telah dikhawatirkan oleh Nabi SAW benar-benar kita waspadai. Kita akan mulai membaca. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad qala haddathana Yahya qala haddathana Ismail qala haddathani Qais qala lil Mughirah ibn Syu'bah, berkata kepada aku Mughirah ibn Syu'bah, kata Qais bin Abi Hazim, kata Mughirah bin Syu'bah, ma sa'ala ahadunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam anid dajjal ma sa'altuh. Tidak ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal melebihi seperti pertanyaan aku kepada dia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, wa innahu qala li, di antara jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku adalah, ma yadurruka min, apa yang membahayakan kamu dari dia wahai Mughirah? Apa yang kamu takuti dari dia wahai Mughirah? Kata Nabi SAW, aku mengatakan, li'annahum yaqulun inna ma'ahu jabalu khubzin wa nahra ma'. Ya Rasulullah, karena orang semua mengatakan bahwa Dajjal yang akan muncul nanti dia sanggup membuat gunung dari roti dan sungai dari air. Dia bisa menciptakan begitu saja. Kata Nabi SAW, bal huwa ahwanu 'ala Allah min dzalik. Kata Nabi SAW, tidak, justru apa yang dia sanggupi ahwan 'ala Allah, lebih ringan dibandingkan dengan kemampuan Allah dari itu semuanya. Artinya bagaimana? Apapun yang nanti dilihat oleh seseorang dari kelebihan yang dimiliki oleh Dajjal, jangan menjadikan keimanannya itu jatuh dan mengikuti Dajjal. Tidak ada apa-apanya dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis pertama ini, jamaah yang dimuliakan Allah, kalian tahu bahwa Dajjal itu memiliki keistimewaan. Akan kita sebutkan nanti, di antara keistimewaan Dajjal, dia bisa menghidupkan orang dan bisa mematikan. Bisa dia menurunkan hujan, bisa dia menumbuhkan tanaman, dengan berbagai kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Tetapi ketahuilah, itu semua adalah istidraj, fitnah. Apakah manusia nanti mereka akan beriman dengan Dajjal atau mereka akan mengkafirinya? Maka waspada. Qala rahimahullah haddathana Musa bin Ismail qala haddathana Wuhaib qala haddathana Ayyub an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma
urahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, a'warul ainil yumna ka'annaha inabatun tafiyah. Dajjal itu, mata dia sebelah kanan itu buta. Mata dia sebelah kanan itu buta. Dan butanya itu seperti inabah, anggur tafiyah. Apa anggur tafiyah? Anggur yang bagaimana? Anggur yang busuk, yang sudah matang, sangat matang. Gitu. Anggur yang sudah sangat matang itu lembek, kemudian jelek. Dua sifat Dajjal yang kalian telah ketahui, praktis. Pertama tadi di dalam hadis Mughirah, Dajjal itu bisa apa? Bisa mendatangkan, catat loh nih ya, ini saya tanya nanti. Bisa mendatangkan gunung dari roti dan sungai dari apa? Air. Sifat Dajjal yang kedua, mata sebelah kanan itu buta, seperti anggur yang busuk, anggur yang matang. Baik. Qala rahimahullah haddatsana Sa'ad ibnu Hafs. Qala haddatsana Syaiban an Yahya an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah an Anas ibn Malik. Qala, dari Anas bin Malik beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'ud dajjal hatta yanzila fi nahiyatil Madinah. Dajjal itu akan turun ke muka bumi sehingga dia mendatangi pinggiran kota Madinah. Bisa masuk atau tidak Dajjal ke kota Madinah? Tidak. Thumma tarjuful Madinatu thalatha rajafat. Gempa terjadi di kota Madinah ketika Dajjal di pinggiran kota Madinah. Gempa, 3 kali gempa. Fayakhruju ilaihi kullu kafir wa munafik. Keluarlah dari kota Madinah setiap orang yang kafir dan orang munafik. Keluar semua dari kota Madinah. Subhanallah. Sifat yang ketiga dari hadis Anas bin Malik ini, Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Catat ini. Sifat yang keempat yang kita ketahui tentang Dajjal, ya, sifat keempat yang kita ketahui tentang Dajjal, akan gempa di kota Madinah 3 kali gempa dan keluar dari kota Madinah khubsuha, kotoran yang ada di kota Madinah dari orang kafir dan orang munafik. Mereka akan keluar dan bergabung dengan Dajjal. Na'udzubillah. Keempat, kelima, hadis yang keempat, qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an abi an jaddi wa an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadkhulul madinata ru'bul masihid dajjal. Tidak akan masuk ke kota Madinah ketakutan akan datangnya Dajjal, karena Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah. Walaha yawma idzin sab'atu abwab. Madinah dikala itu memiliki 7 pintu, ala kulli babin malakan. Dalam setiap pintu ada berapa malaikat? 2 malaikat menjaga pintu itu agar Dajjal tidak bisa masuk. Maka sifat yang keberapa dari sifat-sifat Dajjal? Sifat yang keberapa? Sifat yang keberapa? Hah? 5 atau 6? Coba sebutkan yang pertama. Fajar. Santa, bisa menciptakan gunung dari roti dan sungai dari air. Yang kedua, alam. Dari sifat Dajjal apa? Baca tulisannya. Alam. Apa yang kedua dari sifat Dajjal? Hah? Kum. Berdiri. Baik.
Omar, apa yang kedua dari sifat Dajjal ya Omar? Apa? Mata sebelah kanannya buta. Ditulis alam. Mata sebelah kanannya buta. Sifat yang ketiga dari Dajjal apa? Antum, Ramadan. Hah? Dia tidak bisa memasuki kota Madinah. Santai. Sifat yang keempat dari Dajjal apa Amr? Gempa 3 kali sehingga keluar orang kafir dan orang munafik menjadi pengikut Dajjal. 4. Yang kelima apa Abdurrahman? Abdurrahman. Dak. Apa sifat yang kelima? Belum. Catat. Sifat yang kelima yang berkaitan dengan hadis yang kita baca tentang Dajjal. Kalau dari hadis Abu Bakar sudah kita singgung, Madinah tidak bakal kemasukan Dajjal. Yang kelima, Madinah memiliki 7 pintu. Yang satu pintu dijaga oleh 2 malaikat. Madinah ketika datang Dajjal itu memiliki 7 pintu. Satu pintu dijaga oleh 2 malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Baik, ini 5 ya. Catat sudah alam? 5 sudah? 5. Baik, ijlis. Duduk. Qala rahimahullah haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Muhammad bin Bishr. Ini saya baca cepat karena pernah kita lewatin dulu di Kitabur Raqaiq ya. Baik. Haddatsana Mis'ar. Qala haddatsana Sa'ad ibnu Ibrahim an abihi an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul madinata ru'bul masih. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk ke kota Madinah ketakutan akan datangnya Masih Ad-Dajjal. Dinamakan Al-Masih ikhwan karena apa ikhwan? Mamsuh al-barakah, karena dia tidak memiliki keberkahan. Sebagian ulama mengatakan dikatakan Al-Masih karena mata yang kanan itu mamsuh, butanya itu seperti di begini itu, pakai sesuatu yang panas seperti anggur yang sudah matang, sehingga dia dikatakan Al-Masih. Baik. Laha yawma idzin sab'atu abwabin ala kulli babin malakan. Pada waktu itu Madinah memiliki 7 pintu. Satu pintu dijaga oleh 2 malaikat. Ini serupa dengan hadis yang sebelumnya. Qala wa qala Ibnu Ishaq an Salih ibnu Ibrahim an abih. Berkata Ibnu Ishaq dari Salih dari Ibrahim dari ayahnya, beliau mengatakan qadimtul Basrah faqala li Abu Bakrah sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadza. Aku mendatangi kota Basrah, kemudian berkata Abu Bakrah kepada aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Akhirnya maksudnya bahwa Abu Bakrah benar-benar mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-6 kita baca. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim an Salih an Ibnu Syihab an Salim ibn Abdullah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar beliau berdua berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah manusia. Fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh. Beliau memuji Allah dengan apa yang Allah miliki dari pujian. Summa dzakara Dajjal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung Dajjal. Beliau berkata, "Inni la unzirukumu." Aku akan terus mengingatkan kalian dari Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumah. Tidaklah setiap nabi kecuali dia sudah mengingatkan kaumnya dari Dajjal. Artinya Dajjal itu sudah diceritakan kedatangannya oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama beritanya. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqaumi. Tetapi aku pada hari ini akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh nabi-nabi sebelum aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu a'war." Dajjal itu adalah buta.
wa innallaha laisa bi'awar, dan Allah itu tidaklah buta. Ini memperkuat hadis atau faidah yang kedua yang kalian sudah tulis, bahwa Dajjal matanya sebelah kanan itu buta. Jelas ini semuanya ikhwan? Tidak ada faidah tambahan dari hadis ini. Baik. Atau bisa kita tulis, kalian tulis faidah yang keenam. Dajjal telah diingatkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Sudah lama isu kedatangannya. Dajjal sudah diingatkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Sudah diingatkan. Hadis yang ke-7. Qala haddatsana Yahya bin Bukair. Kita akan menyelesaikan hadis ini semua ya. Qala haddatsana Al-Laits an Ukail an Ibn Shihab an Salim an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Masih dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, baina ana naim, ketika aku sedang tidur, atufu bil Ka'bah, aku bermimpi kalau aku itu tawaf di Ka'bah. Fa idza rajulun adam sabtu sya'r yantif aw yahraqu ra'suhu ma'an. Tiba-tiba aku melihat seorang yang Adam. Adam itu apa ikhwan? Tinggi. Sabtu sya'r. Sabt itu apa? Rambutnya lurus. Yantif, menetes dari rambut kepalanya itu air. Aku melihat seorang yang tinggi, rambutnya lurus dan menetes dari rambutnya ini air. Qultu, aku bertanya, man hadza? Siapa dia ini? Qalu, malaikat yang bersama dengan Nabi SAW menjawab, siapa itu ikhwan? Siapa? Ibnu Maryam, Nabi Isa. Santum. Summa dhahabtu altafit, kemudian aku pergi dan menoleh. Fa idza rajulun jasim, aku melihat seorang yang besar, ahmar, wajahnya itu merah, ja'dur ra's, rambutnya itu apa? Keriting. A'warul ain, matanya itu buta. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, matanya itu seperti anggur yang sudah masak, busuk. Qalu, mereka mengatakan, hadza, siapa ikhwan? Dajjal. Aqrabun nas bihi syabahan Ibnu Qatan. Yang mirip sekali dengan Dajjal ada seorang yang bernama Ibnu Qatan, rajul min Khuza'ah, seorang dari Bani Khuza'ah. Kita di sini dapat faidah lagi tentang sifat Dajjal. Pertama apa ikhwan? Jasim. Tubuhnya apa? Besar, catat. Di antara sifat Dajjal itu tubuhnya besar, seperti dalam hadis Jassasah tadi, besar. Ahmar. Sifat yang kedua yang kita ambil dari hadis ini, ahmar. Tubuhnya itu ahmar, berwarna merah. Merah. Kalian pernah lihat orang merah ya? Kulitnya warna merah, pernah lihat nggak? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Maksudnya bukan merah-merah, merah kayak imamah nih. Maksudnya kemerah-merahan begitu. Humrah, kemerah-merahan. Sebagian mengatakan humrah ini maksudnya adalah sawo matang. Taib. Sifat yang ketiga yang kita ambil dari kondisi Dajjal apa ikhwan dalam hadis ini, rambutnya keriting. Adapun yang lainnya itu sudah kita sebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Dan yang paling mirip dengan Dajjal adalah seorang yang bernama Ibnu Qatan. Baik. Hadis yang ke-9 kita baca. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Salih an Ibn Shihab an Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu fi salatihi min fitnatid dajjal. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang di dalam salatnya isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya Dajjal. Faedah yang kalian ambil tentang Dajjal dalam hadis ini tentang wajibnya seorang berlindung kepada Allah dari fitnah apa? Dajjal. Bagaimana seorang berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal? Rizki, bentar. Bagaimana seorang berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal?
ta'awudz sebelum salam. Bagaimana bunyi ta'awudznya? Sebentar. Taufik, bagaimana bunyi ta'awudz sebelum salam dari Dajjal? Coba baca. Ahsanta. Jangan-jangan ada yang belum hafal. Dihafal ya kalau belum hafal ya. Baik. Qala rahimahullah haddatsana Abdan qala akhbarani abi an Syu'bah an Abdul Malik ibni an Rib'i an Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fid Dajjal. Dari Hudzaifah ibn Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Dajjal. Kata beliau, inna ma'ahu ma'an wa nara. Dia memiliki air dan memiliki api. Fanaruhu ma'un barid. Apinya Dajjal adalah air yang dingin, sejuk. Wa ma'uhu nar. Sedangkan airnya Dajjal adalah api. Nanti kalau kalian ditampakkan, nas'alullah al-afiyah wassalamah, kalau seorang ditampakkan api dan nerakanya Dajjal, milih yang mana? Neraka. Lompatlah ke neraka, karena di dalamnya terdapat air yang sejuk. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, Dajjal di antara keistimewaan yang dia miliki, dia memiliki air dan memiliki api. Catat. Namun airnya itu adalah api dan apinya dia adalah air yang sejuk. Hadis yang terakhir kita baca, haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma bu'itha nabiyyun, tidaklah dibangkitkan seorang nabi illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab, kecuali dia mengingatkan umatnya dari si buta yang pendusta. Ala innahu a'war, ketahuilah Dajjal itu buta. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Rabb kalian tidaklah buta. Wa inna ma baina ainaihi maktubun kafir, dan di antara kedua matanya tertulis tulisan kafir. Antara dua matanya tertulis kafir, di jidatnya begitu. Di dalam riwayat lain dikatakan kaf, fa dan ro. Tapi ini dilihat oleh seorang yang bagaimana? Yang muslim. Kalau orang kafir dia tidak melihat. Dia tidak melihat tertulis kafir di situ. Mereka menyangka Dajjal itu adalah Tuhan mereka. Wal'iyadzu billah. Fihi Abu Hurairah wa Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah dan juga datang dari sahabat Ibnu Abbas. Baik, faedah yang terakhir yang kita ambil dari hadis ini, tertulis di jidatnya Dajjal apa ikhwan? Ka, fa dan ro. Pembahasan tentang Dajjal panjang dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak berhenti sampai sini. Beliau akan menyebutkan bab setelahnya tentang tidak bisanya Dajjal masuk ke dalam Madinah. Dan kelihatannya Al-Imam Al-Bukhari akan menceritakan kepada kita tanda-tanda hari kiamat yang menjadi tanda-tanda besar yang mengakhiri dari fitnah dan sebagai fitnah terbesar bagi umat ini. Karena beliau setelah itu akan membahas Ya'juj dan Ma'juj, ya. Setelah itu selesai. Ya'juj dan Ma'juj setelah itu selesai. Ya'juj dan Ma'juj sebagai fitnah terakhir yang melanda manusia di atas permukaan bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan yang terkait dengan Dajjal akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau panjang memberikan penjelasan dan akan kita nukil dari kalamnya para ulama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas semuanya? Baik, idzan ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.